أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, materi hari ini adalah hukum bacaan nun sukun dan tanwin atau ahkamul nuni as-sakinah wa tanwin. Anak-anak, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita menjumpai nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya sampai ya, itu ada 5 hukum bacaan, yaitu izhar halqi, artinya jelas di tenggorokan, idgham bi gunnah atau masuk dengan dengung, idgham bila gunnah masuk tanpa dengung, kemudian iklab atau menukar, dan ikhfa atau samar-samar. Yang pertama, izhar halqi. Bacaan dibaca izhar halqi atau dibaca jelas di tenggorokan, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Ini dicatat dan diingat-ingat ya, syukur dihafalkan biar nanti kalian bisa membedakan hukum bacaan satu dengan bacaan yang lainnya. Contoh izhar halqi. Pertama, man amana. Man amana. Jadi nun sukunnya terbaca dengan jelas ya di tenggorokan. Nun sukun bertemu dengan alif. Ini nun sukunnya dan huruf depannya alif. Kemudian qaumin hadin ya, kasroh tanwin bertemu dengan ha, qaumin hadin. Kemudian min alaqa, min alaqa ya, nun sukun bertemu dengan ain. Ghafurun halim ya, ghafurun, runnya terbaca dengan jelas ya, tanwin bertemu dengan ha. Kemudian min ghillin, min ghillin ya, nun sukun ya, terbaca dengan jelas. Kemudian wal munkhaniqatu, wal munkhaniqatu, nun sukun bertemu dengan huruf kha ya. Begitu anak-anak, bisa dipahami ya, insyaallah. Lanjut. Yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Bacaan dibaca idgham bi gunnah atau masuk dengan dengung, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Ya, nun, mim, dan wawu. Ini dihafalkan. Contoh idgham bi gunnah. May ya'mal, may ya'mal. Jadi suaranya masuk
ya, nun sukunnya ini menjadi masuk ke ya atau hilang, nun sukunnya hilang. May ya'mal, nun sukun bertemu dengan ya. Kemudian min ni'matin, min ni'matin, nun sukun bertemu dengan nun. Jadi nun sukunnya ini lebur atau masuk pada huruf setelahnya, makanya ada tanda tasydid ya, di atas huruf nun. Kemudian yang ketiga, bi kalimatin minhu, bi kalimatin minhu, kasroh tanwin bertemu dengan mim. Kemudian khizyu walahum, khizyu walahum, tanwin bertemu dengan huruf waw. Jadi didengungkan atau dimasukkan disertai dengan dengung. Pengecualian, anak-anak, ketika kita membaca Al-Quran kemudian menjumpai nun sukun atau tanwin ya, berada dalam satu kata dengan huruf idgham bi gunnah, maka yang terjadi bukan hukum idgham melainkan izhar mutlak. Ini pengecualian. Contoh, ad-dunya, ad-dunya dunya, bukan dibaca duya. Ini nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kata dibaca izhar. Kemudian shin wa nun, shin wa nun, nunnya terbaca dengan jelas, bukan dibaca siwanun, bukan. Kemudian bun ya nun, bukan buyanu. Kemudian yang keempat qin wanun, bukan kiwanu. Begitu ya anak-anak ya, bisa dipahami insya Allah. Jadi catatan ya, bila nun sukun atau tanwin, namanya ada tanwinnya, kemudian ada huruf idgham, idgham bi gunnah dalam satu kata, itu berlakunya izhar mutlak, bukan idgham bi gunnahnya. Lanjut. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Yaitu bacaan yang dibaca idgham bila gunnah masuk tanpa dengung apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf, yaitu lam dan ro. Idgham bila gunnah hurufnya ada dua saja. Contoh idgham bila gunnah, contoh milladunka, milladunka. Jadi ini lebur, tidak dengan dengung. Milladunka, nun sukun bertemu dengan lam. Kemudian contoh lain khairul laka, khairul laka, tanwin bertemu dengan lam. Kemudian mirrabbikum, mirrabbikum, nun sukun bertemu dengan ra, jadi masuk ya. Kemudian khairul ghafurur rahim, ghafurur rahim, tanwin bertemu dengan ra, jadi dilihat nun sukun atau tanwinnya bertemu dengan huruf apa. Kalau lam ya tadi idgham bila gunnah, kalau huruf nun berarti idgham bi gunnah, begitu. Lanjut. Yang keempat, iqlab. Apa itu iqlab? Bacaan dibaca iqlab atau menukar apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwin beralih atau ditukar atau diganti menjadi mim sukun. Contoh iqlab, mim ba'di, mim ba'di, nun sukun bertemu dengan huruf
ba. Jadi bacanya mim ba'di. Jadi ba-nya ini diganti dengan huruf mim. Makanya biasanya di dalam Al-Quran itu bila ada bacaan iqlab, di atas huruf ba, di atas huruf ba ini ada tanda huruf mim kecil di atas seperti ini. Terus yambaghi ya, nun sukun bertemu ba. Sayyi'atum bima, tanwin bertemu dengan ba. Summun bukmun, tanwin bertemu dengan ba lagi. Itu ya Nana ya, bisa dipahami insyaallah. Kemudian yang kelima, ikhfa. Apa itu ikhfa? Bacaan dibaca ikhfa atau samar-samar apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, ta, za, fa, qaf, dan kaf. Ini nanti dihafalkan ya anak-anak ya, dihafalkan. Contoh ikhfa. Contoh yang pertama, wala antum. Jadi sama-sama. Wala antum. Jadi nun sukun bertemu dengan ta. Kemudian yang kedua, mufakkina. Nun sukun bertemu dengan fa. Kemudian fanshob, nun sukun bertemu dengan shod. Kalimatun sabaqat, tanwin bertemu dengan sin. Kemudian yang kelima, khalqin jadid, tanwin bertemu dengan jim. Kemudian mazalama, nun sukun bertemu dengan zo. Jadi ini bacaan ifa ini biasanya anak-anak kalau kita baca ifa itu seringkali ada huruf bunyinya eng ya. Seperti tadi mufakina ada tanda NG-nya ya. Fanshob dan lain sebagainya. Ini nanti kalian cari ya hukum bacaan ifa di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau ada hal-hal yang tidak paham, bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.